Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat semuanya pasti sudah mengetahui tentang air suci ini yang hanya ada di kota Mekah. Ya, air Zam-Zam. Di video kali ini, Rizky akan memaparkan tentang air Zam-Zam dan 3 penggali sumur air Zam-Zam yang telah lama hilang. Mekah merupakan kota yang syarat dan ikon-ikon sakral umat Islam. Mulai dari Ka'bah yang menjadi kiblat muslim seluruh dunia, Hajar Aswad yang diyakini diturunkan dari surga, Hijar Ismail yang dipercayai sebagai tempat dikabulkannya doa-doa, sampai sumur Zam-Zam yang sumbernya tak pernah kering sejak awal kemunculannya. Berkaitan dengan sumur Zam-Zam, mata air ini memiliki kisah sejarahnya sendiri. Sebagai satu-satunya sumber air di padang tandus, Zam-Zam menjadi titik kumpul sejumlah suku hingga tercipta sebuah peradaban yang makmur. Selebihnya, Zam-Zam adalah air istimewa karena beberapa keutamaannya sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Semua dimulai ketika Nabi Ibrahim menerima mandat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengasingkan istri tercintanya, Hajar, dan sang bayi yang amat ia sayangi, Ismail. Berbekal tekad yang kuat, ketiganya bertolak dari Palestina menuju Ka'bah, menembus padang pasir dan teriknya matahari yang begitu menyengat. Sejak berangkatnya dari Palestina, Ibrahim tidak memberitahu Hajar apa tujuan perjalanannya, dan Hajar pun tidak bertanya ada hajat apa. Sang suami hanya tahu bahwa itu mandat dari Allah, sementara sang istri hanya memahami bahwa itu perintah suami yang harus ditaati tanpa protes sepatah kata pun. Setibanya di Mekah, tepat di dekat sebatang pohon besar dan di atas titik yang saat ini menjadi lokasi sumur Zam-Zam, Ibrahim meninggalkan istri dan anaknya seorang diri. Tidak ada siapa-siapa di sana. Betul-betul sepi dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Ibrahim hanya membekali mereka beberapa biji kurma dan air secukupnya. Setelah berhasil menguatkan diri, Ibrahim bertolak untuk pulang dan tidak sedikit pun menoleh ke arah Hajar. "Hai Ibrahim, hendak kemana engkau? Akankah kau tinggalkan kami berdua di lembah yang tak berpenghuni dan sunyi ini?" kata Hajar heran sambil mengejar suaminya. Ibrahim hanya diam dan terus melangkah. Hingga berkali-kali Hajar bertanya, namun tak juga ada respon. Ia pun berkata, "Apakah Allah yang memerintahkanmu?" "Betul," jawab Ibrahim singkat. "Baiklah kalau begitu, Allah tidak mungkin membuat kami sengsara," timpal Hajar meneguhkan. Hajar pun kembali ke tempat semula. Sesampainya di tikungan, Ibrahim menoleh ke tempat ia meninggalkan istri dan anaknya dan berdoa agar kedua orang yang ia sayangi itu selalu berada dalam ketakwaan, tetap dijaga oleh Allah dan diberi kecukupan rezeki. Quran Surat Ibrahim ayat 37. Hajar mulai lapar dan haus hingga tidak lama berselang bekal yang dititipi Ibrahim habis. Air susunya juga sudah kering hingga Ismail kecil mulai menangis. Dirinya mulai panik dan menaiki bukit Safa untuk melihat ke lembah. Barangkali menemukan orang yang bisa ia mintai tolong. Tak mendapati siapa-siapa, Hajar pun lari ke bukit Safa untuk melihat lagi ke lembahnya, berharap ada yang bisa dimintai bantuan. Namun tetap saja kosong. Ia melakukannya sebanyak 7 kali. Kelak, napak tilas Hajar ini menjadi rukun haji yang dinamakan sa'i. Singkat kisah, Hajar mendengar seperti ada suara gemercik air. Semula ia mengira halusinasi belaka, hingga kemudian melihat ke sumber suara.
Dan ternyata ada sosok malaikat mengorek sesuatu dengan sayapnya di samping Ismail hingga keluarlah air. Hajar pun menghampiri sumber air itu dan mengumpulkannya. "Zami, Zami, berkumpullah, berkumpullah," teriaknya kegirangan. Sejak saat itu sumber air tersebut dinamakan Zam-Zam. Ibnu Katsir, Qasasul Anbiya, 2018, 109-110. Sekali waktu Mekah kedatangan dua suku besar dari Yaman, yaitu kabilah Jurhum di bawah pimpinan Murdad bin Amr dan kabilah Qatura bin Karkar di bawah pimpinan As-Samaidah bin Hautsar. Tidak lama kemudian mereka melihat sekawanan burung di suatu tempat. Biasanya itu pertanda ada sumber air di tengah padang tandus. Diutuslah dua orang untuk memastikan keberadaannya. Setelah diketahui ada sumber air di sana, mereka berpindah ke lokasi tersebut dan meminta izin kepada Siti Hajar untuk tinggal di wilayahnya. Hajar dengan senang hati mengizinkannya. Singkat kisah, Ismail sudah dewasa dan menikah dengan perempuan dari suku Jurhum. Ismail kemudian menikah untuk kedua kalinya dari suku yang sama setelah berpisah dengan istri pertama. Dari pernikahannya, itu ia dikaruniai 12 anak. Setelah Ismail wafat dalam usianya yang ke-137 tahun, kepengurusan Zam-Zam diwariskan kepada Nabit, salah satu putranya. Usia Nabit pun tidak lama, sehingga kepengurusan Zam-Zam dipegang oleh Qaidar, yang juga putra Ismail. Setelah Qaidar wafat, kepengurusan dipegang oleh Mudad bin Amr, pemimpin Jurhum. Sejak saat itulah, Mekah berada di bawah kendali suku Jurhum. Untuk menghindari konflik antar suku, wilayah kekuasaan di Mekah dibagi dua. Suku Jurhum mendapat daerah Kuwaikian, sementara Qatura di daerah Jiyad. Seiring waktu berlalu terjadi gesekan. Peperangan pun tak bisa dihindari. Dalam pertempuran itu, As-Samaidah tewas. Setelah beberapa pertimbangan, mereka memutuskan untuk berdamai. Singkat kisah, suku Jurhum yang berkuasa di Mekah ternyata tidak bisa dipercaya. Mereka banyak melakukan kezaliman di tanah suci itu, termasuk menjarah harta kekayaan yang ada di dalam Ka'bah. Aturannya, jika ada orang berbuat zalim di Mekah, maka harus diusir. Kezaliman Jurhum ini membuat mata air Zam-Zam berhenti mengalir hingga sumurnya kering. Ibnu Hisham, Asirah An-Nabawiyah, 2009, juz 1 halaman 83-86. Suku-suku lain yang mendengar perbuatan orang-orang Jurhum tidak rela Ka'bah dihuni oleh kaum zalim. Akhirnya, Bani Kinanah dan Bani Qudza'ah bersatu untuk mengusir mereka dari tanah suci. Terjadilah pertempuran besar antara Jurhum dengan sekutu Kinanah dan Qudza'ah. Pertempuran berakhir dengan kekalahan Jurhum. Mereka pun diusir dari Mekah dan kembali ke negeri asalnya, Yaman. Sebelum pergi, mereka mengubur rapat-rapat sumur Zam-Zam. Jurhum tidak ingin keberadaan sumur Zam-Zam diketahui oleh suku lain setelah kepergian mereka. Seiring berjalannya waktu dan dinamika geografis serta beberapa bencana alam, bekas sumur Zam-Zam tidak lagi nampak, betul-betul rata dengan tanah. Hingga berabad-abad kemudian, sumur itu kembali ditemukan oleh kakek Nabi Muhammad, Abdul Muthalib, dengan sumber yang mengalir seperti awal mula kemunculannya. Ibnu Diyah, Tariku Makkah, Al-Musyrikah wal Masjidil Haram, tanpa tahun, juz 1 halaman 62. Sobat Rizki rahimakumullah, ada sebuah kisah yang membahas tentang kisah Abdul Muthalib dan penggalian sumur Zam-Zam.
Kisah Abdul Muthalib dan penggalian sumur Zam-Zam. Syaibah bin Hashim atau yang kini dikenal dengan panggilan Abdul Muthalib. Namanya sekarang di kota Mekah sebagai sosok yang bijaksana dan dermawan. Setelah tumbuh dewasa, Abdul Muthalib pun menjadi seorang pemuka Mekah sebagaimana Hashim bapaknya. Sementara itu, ketika Hashim meninggal, hartanya dikuasai oleh Naufal, adiknya yang terkecil. Setelah dewasa, Abdul Muthalib hendak meminta harta ayahnya, tetapi Naufal menolak. Abdul Muthalib pun meminta bantuan kerabat ibunya yang tinggal di Yasrib. Orang-orang Yasrib mengirimkan 80 pasukan berkuda. Naufal pun ketakutan dan menyerahkan harta Hashim kepada Abdul Muthalib. Pada zaman pemerintahannya, Abdul Muthalib melakukan sebuah perbuatan yang akan dikenang oleh sepanjang zaman. Abdul Muthalib adalah pengurus air dan makanan bagi tamu-tamu yang datang ke Mekah. Setelah ratusan tahun sumur Zam-Zam tertimbun, air harus didatangkan dari beberapa sumur yang terpencar-pencar di sekitar Mekah. Saat itu, sumur Zam-Zam telah terkubur dan dilupakan orang selama ratusan tahun. Namun Abdul Muthalib tidak pernah lupa pada sejarah Mekah bahwa dulu pernah ada mata air yang menghidupi Mekah. Mata air yang memancar keluar oleh hentakan kaki Ismail. Aku harus menemukannya, pikir Abdul Muthalib. Aku harus menemukan kembali sumur Zam-Zam yang telah dilupakan orang. Apalagi aku bertugas menyediakan air dan makanan bagi penduduk Mekah. Pikiran seperti itu tidak pernah hilang dari benaknya. Aku harus menemukannya. Aku harus menemukannya. Setelah itu, Abdul Muthalib mengambil tembilang, alat untuk menggali bertangkai panjang, dan memanggil putra satu-satunya, Haris, temani ayah mencari dan menggali kembali sumur Zam-Zam. Haris mengangguk, kemudian mereka mulai mencari di mana dulu letak mata air Zam-Zam berada. Setelah beberapa kali mencoba menggali di beberapa tempat, sumur Zam-Zam tidak juga ditemukan. Ayah, mungkin sumur Zam-Zam memang telah hilang, kata Haris. Tidak nak, ayah yakin sumur itu masih ada. Kita harus menemukannya. Orang-orang Mekah akan hidup lebih baik jika sumur Zam-Zam ada di tengah kita. Dengan gigih, keduanya pun terus mencari sumur Zam-Zam. Orang-orang Quraisy, penduduk asli Mekah, melihat perbuatan mereka dengan heran. Mengapa engkau masih terus menggali, Abdul Muthalib? Bukankah dulu nenek moyang kita, Mu'adzz bin Amr, pernah menggalinya, tetapi tidak berhasil? Abdul Muthalib menaruh tembilangnya dan duduk. Ya, ratusan tahun yang lalu, Mu'adzz bin Amr, mertua Nabi Ismail alaihissalam, pernah mencoba menggali Zam-Zam tapi tidak berhasil. Padahal saat itu, Mu'adzz telah mempersembahkan sesaji berupa pedang dan pelana berpangkal emas agar sumur Zam-Zam ditemukan. Wallahu a'lam. Dan itulah sobat sedikit kisah kali ini. Kurang lebihnya Rizky mohon maaf. Dan sampai jumpa lagi di kisah-kisah selanjutnya ya sobat. Sekian dari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.